Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Kurniawati, NIM 018. Saya Anindita Putri dengan NIM 013. Saya Muhammad Mirza Erlangga dengan NIM 001. Kami dari kelompok 6, kelas PTI 2019A. Pada proyek UAS mata kuliah jaringan komputer kali ini, kami mengambil studi kasus dengan judul merancang jaringan small office dengan 2 lantai. Dalam studi kasus ini, small office memiliki 2 lantai. Di lantai 1 dan 2 terdapat hotspot WiFi sehingga pengunjung bisa memanfaatkannya untuk browsing. Hotspot dipancarkan oleh access point. Perangkat yang berada di small office sebagai berikut. Pertama, PC. Ada 10 buah, yang mana masing-masing lantai 5 buah PC. Kedua ada laptop, 2 buah, masing-masing lantai 1 buah laptop. Ketiga printer, dengan 2 buah, masing-masing lantai 1 buah printer. 4 server, ada 1 buah. 5 switch, ada 2 buah. 6 router, ada 1 buah. 7 access point, ada 2 buah. Ketahui bahwa 1. PC dan printer di lantai 1 menggunakan alamat jaringan 192.168.1.0/24 dengan gateway 192.168.1.1. Berikutnya, PC dan printer di lantai 2 menggunakan alamat jaringan 192.168.2.0/24 dengan gateway 192.168.2.1. 3. Laptop di lantai 1 dan 2 menggunakan jaringan DHCP. 4. Server menggunakan alamat jaringan 192.168.3.0/24 dengan gateway 192.168.3.1. Pertanyaan. 1. Desainlah jaringannya pada Cisco Packet Tracker. 2. Buatlah langkah simulasi small office. Berikut adalah penjelasannya. Pada poin pertama, PC dan printer lantai 1 dengan alamat jaringan 192.168.1.0/24. Maka di sini adalah prefix 24. Nah, bentuk dari prefix 24 adalah sebagai berikut. 1 sejumlah 24 buah. Lalu ada kosong. Maksudnya adalah 255.255.255. Maka perhitungannya adalah memperhatikan 8 digit terakhir menggunakan X dan Y. X mewakili 1 dan Y mewakili 0. Di sini X mewakili 1 dalam 8 digit terakhir karena tidak ada angka 1, maka X sama dengan 0 dan Y sama dengan 8 karena 0 di sini sejumlah 8. Maka perhitungan jumlah subnet masknya adalah 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 0 sama dengan ada 1 gang. Kemudian blok subnet adalah 256 dikurangi 0 sama dengan 256. Kemudian jumlah hostnya adalah 2 pangkat Y dikurangi 2 sama dengan 2 pangkat 8 dikurangi 2 sama dengan 254. Ini adalah jumlah host yang akan digunakan pada bisnis nanti. Dari perhitungan ini didapatkan bahwa IP networknya adalah 192.168.1.0. Kemudian IP broadcastnya adalah 192.168.1.255. Kemudian IP hostnya adalah 192.168.1.1 sampai 192.168.1.254. Nah, karena pada studi kasus tadi 192.168.1.1 adalah sebagai default gateway, maka pada PC akan dimulai dengan IP 192.168.1.2. Kemudian pada
PC dan printer lantai 2 sama perhitungannya, dan IP host yang digunakan juga sama, 192.168.2.1 sampai 192.168.2.254 dan 192.168.2.1 bertindak sebagai default gateway. Kemudian pada server juga sama seperti ini, dan 192.168.3.1 sebagai default gateway, maka IP server akan dimulai dari 3.2. Kemudian pada studi kasus dikatakan bahwa laptop di lantai 1 dan 2 menggunakan jaringan DHCP. Kemudian kita akan melakukan sketsa device berdasarkan studi kasus. Yang pertama, kita buat sebuah kotak sebagai penanda lantai 1 dan lantai 2. Setelah selesai, kita ambil 5 PC, 1 switch, 1 wireless router, 1 printer, dan 1 laptop untuk masing-masing lantai. Baik, selanjutnya kita menghubungkan semua device ke switch. Sebelum menghubungkan, kita menghitung dulu jumlah device yang akan kita hubungkan kepada switch. Pertama ada PC di sini ada 5, dan juga printer, wireless router, dan juga router. Jadi total ada 8 device. Maka kita cek terlebih dahulu di switch ada berapa port yang disediakan. Di sini terdapat 4 port, berarti kurang 4 port. Kita tambahkan port CFE sejumlah 4 buah. Tapi kita matikan dahulu switchnya. Oke, sudah. Kita nyalakan lagi. Setelah itu kita hubungkan PC 1 dengan kabel copper straight through. PC dengan switch dan PC 2
PC 3, PC 4, dan seterusnya. Nah, sekarang PC sudah terhubung dengan switch. Kemudian kita hubungkan printer dengan switch, juga menggunakan kabel straight. Kemudian kita hubungkan wireless router dengan switch menggunakan kabel yang sama. Nah, setelah itu kita hubungkan router menggunakan kabel straight. Begitu juga dengan lantai 2. Selanjutnya kita hubungkan server dan juga cloud dengan router. Sebelumnya kita cek terlebih dahulu port yang ada di router karena sudah digunakan untuk 2 device. Nah, di sini portnya kurang 2. Sebelumnya kita matikan dahulu. Kita tambah port CFE 2. Kita nyalakan. Kemudian kita hubungkan server dengan router menggunakan kabel cross. Kemudian kita hubungkan cloud dengan router. Selanjutnya, melakukan konfigurasi IP device pada lantai 1 dan lantai 2. Sebelumnya, dalam studi kasus pada lantai 1 memiliki alamat jaringan 192.168.1.0/24 dengan default gateway-nya 192.168.1.1. Kemudian untuk lantai 2, alamat jaringannya 192.168.2.0/24 dengan default gateway-nya 192.168.2.1. Pada lantai pertama, pada posisi 0, klik 1 kali, klik desktop, kemudian klik IP configuration. Pada IP address, kita tulis dengan alamat jaringan 192.168.1.2. Kemudian untuk subnet masknya otomatis. Kemudian default gateway-nya 192.168.1.1. Kita copy untuk mengisi posisi selanjutnya. Berikutnya pada PC1, IP address-nya 192.168.1.3. Default gateway-nya sama sebelumnya dengan PC0. Berikutnya PC2, IP address-nya 192.168.1.4. Default gateway-nya pun sama. Untuk PC3, IP
IP address-nya 192.168.1.5. Default gateway-nya sama. PC 4 IP address-nya 192.168.1.6. Default gateway-nya sama. Selanjutnya untuk printer, kita klik default gateway-nya 192.168.1.1. Untuk IP address-nya, lanjutan dari PC yang keempat, maka 192.168.1.7. Berikutnya ke lantai 2 dengan alamat jaringan dan default gateway yang telah diketahui. Pertama, kita mulai dengan PC 5. Klik satu kali, klik desktop, klik IP configuration. IP address-nya 192.168.2.2. Default gateway-nya 192.168.2.1. Selanjutnya, lakukan hal yang sama PC 6 hingga printer. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi dari server seperti alamat yang telah diketahui dengan default gateway 192.168.3.1. Di konfigurasi, isikan default gateway, kemudian fast ethernet 0, isikan IP address 192.168.3.2. Lalu kita akan menghubungkan switch pada kedua lantai, server, dan host kepada router. Cek dulu nama routernya, yaitu FA0/0 untuk switch lantai 1, lalu ada FA1/0 untuk switch lantai 2, kemudian router FA6/0 router ke server, dan serial 2/0 untuk host ke router. Kemudian klik pada router, config 0/0 adalah default gateway lantai 1, 1.1, jangan lupa klik on. Jadi juga fast ethernet 1/0 adalah default gateway lantai 2, 2.1, on. Kemudian serial 2/0 adalah 10.10.1, on. Dan fast ethernet 6/0 untuk default gateway dari server, 3.1, on. Sudah terlihat semua sudah terhubung dan berwarna hijau. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi pada wireless router yang di sini dia akan berperan sebagai WiFi pada small office. Klik wireless router, config, dan lihat IP address-nya, kemudian ke QI. Pada automatic configuration DHCP, IP address-nya sudah terisi.
save setting, kemudian pilih static IP, isikan alamat IP yang sama dengan lantai 1, dan digit terakhir adalah kelanjutannya, yaitu 8. Kemudian subnet 255, 255, 255, 0. Default gateway yang sama dengan default gateway lantai 1, 1. Kemudian DNS satunya adalah IP dari server 192.168.3.2. Lalu save setting, kemudian kita pilih wireless, namai network name-nya adalah Wi-Fi lantai 1, kemudian save setting, lalu lanjut ke wireless security-nya, pilih WPA2 personal, kemudian isikan password banyak 8 digit, lalu save setting. Setelah ini kita akan menghubungkan wireless router pada lantai 1 dengan laptop lantai 1. Caranya klik pada laptop, kita ganti LAN card-nya dulu, matikan, kemudian pasang. Namanya adalah WPC 300N. Jangan lupa kita on-kan kembali. Kemudian desktop, isi wireless, connect, lakukan refresh, pilih Wi-Fi lantai 1 dan connect. Kemudian masukkan key yang sudah kita buat tadi, lalu connect. Nah, laptop telah terhubung ke wireless router. Lakukan hal yang sama pada lantai 2. Kemudian kita hubungkan laptop pada lantai 2 dengan wireless router lantai 2. Nah, isi lantai 2 telah terhubung dengan wireless router lantai 2. Selanjutnya kita coba untuk ping dari PC 0 ke PC 1. Klik PC-nya, klik command prompt, tekan ping 192.168.1.3. Bentar. Nah, berhasil. Kemudian kita cek juga dari PC 1 ke server. Ping 192.168.3.2. Enter.
Ya, sudah berhasil juga. Kemudian kita lakukan ping juga pada VC0 ke VC5 atau di lantai 2 dengan ping 192.168.2.2. Enter. Ya, sudah berhasil. Kita close. Nah, untuk lantai 2 sendiri hasilnya pun juga sama. Jika ingin mengeceknya bisa dengan cara yang sama. Selanjutnya, kita menguji ping antara laptop dengan PC. Kita klik laptop satu kali, klik desktop, kemudian command prompt. Pertama, kita uji dengan satu lantai, ping 192.168.1.3. Hasil, kemudian untuk menguji lantai 2, ping 192.168.2.3. Hasil yang terakhir, server ping 192.168.3.2. Hasil. Lalu kita akan melakukan kirim pesan. Yang pertama dari laptop ke PC satu lantai, sukses. Lalu kemudian antar laptop 2 lantai, sukses. Kemudian laptop ke server, sukses. Kemudian laptop ke PC beda lantai, sukses. Kemudian antar PC dalam satu lantai, kita cek, sukses. Kemudian PC ke server, kita cek, sukses. Kemudian PC ke PC lantai yang berbeda, kita ulangi. Sukses. Sekian presentasi dari kami atas proyek UAS membangun jaringan small office dengan 2 lantai. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.